Saudara, kita akan belajar hari ini tentang mengucap syukur, always giving thanks to God. Ya, dalam nats kita ada 2 ayat yang kita akan baca pagi hari ini. Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya, dengan suara yang keras. Biarlah telinga kita mendengar dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-20 dengan keras, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 lebih keras yuk. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin saudaraku. Ada 2 penekanan pada ayat-ayat ini ya saudaraku, yaitu mengucap syukur senantiasa dan dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Dan ucapan syukur ini merupakan bagian dari integritas saudara. Saya mengajak kita mengingat definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms yang pernah disampaikan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko, yang berarti sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Saudara, ada kata kemurnian, ada kata kejujuran. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang belajar untuk memiliki hati yang murni kepada Tuhan. Saudara, lawannya mengucap syukur apa? Lawannya mengucap syukur apa? Bersungut, bersungut-sungut. Bukankah kita sering mendengar bahwa bersungut-sungut itu tanda kita itu tidak setuju dengan Tuhan? Ya. Berarti hati kita itu tidak setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, sekali lagi, Bapa menghendaki kita anak-anaknya untuk mengucap syukur. Katakan amin, saudaraku. Tadi ada 2 hal ya. Yang pertama adalah perhatikan senantiasa. Senantiasa itu menunjukkan atau berbicara tentang waktu, ya. Jadi kapan saja, pagi, siang, sore, malam, itu senantiasa. Atas segala waktu, ini menunjukkan tentang kondisi, saudara. Ya, kondisi apa saja. Kita sedang sehat ataupun sakit. Kita sedang untung ataupun kita ditipu orang sampai rugi. Kita sedang mendapatkan pekerjaan yang baik atau baru saja kena PHK. Ya, mungkin ketika saudara lagi jalan-jalan tiba-tiba kok dari jauh ada satu kertas yang warnanya pink. Artinya nemu uang cepek jeng 100.000. Ataupun mungkin ketika Anda tinggal uang satu-satunya pas di saku. Tanpa sadar jatuh dan hilang. Tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudara. Ya, saya merasakan dengan kuat Tuhan taruh hal ini untuk kita boleh sama-sama belajar supaya kita terus dimurnikan menjadi pribadi yang berintegritas. Ini harus menjadi ciri kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Tetapi mari kita jujur, saudara. Prakteknya kadang hanya yang baik-baik saja kan kita itu ngucap syukur. Tanpa sadar kalau hal yang tidak baik terjadi dalam hati kita mulai menggerutu, mulai ngomel. Pagi hari ini mari kita belajar. Saya mendengar satu cerita dari seorang pendeta. Pendeta ini punya anak ya, masih sekolah di bangku SD. Nah, satu kali ketika pendeta ini pulang ke rumah, istrinya bisik-bisik, "Pak, itu anak kita di kamar gak mau keluar-keluar." Loh kenapa?
dia nggak naik kelas, Pak. Lalu papahnya ini datang ke kamar dan ketok pintunya pelan-pelan. Lama nggak dibuka-buka, saudara. Sampai akhirnya sekian waktu pintu itu dibuka dan papahnya ini, sang pendeta ini tanya, kamu kenapa? Saya nggak lulus, Pak. Saya nggak naik kelas. Terus papahnya ini nanya, nah anakku memang kamu nggak belajar? Saya nggak belajar, Pak. Kamu dapat nilai berapa? Dapat nilai 5. Lalu papahnya ini dapat hikmat dari Tuhan dan dia berkata, anakku, kamu gak belajar aja dapat 5. Apalagi bayangkan kalau kamu itu belajar, kamu pasti dapat nilai yang baik, kamu pasti bisa lulus ujian, kamu pasti bisa naik kelas. Pokoknya pindahkan saya ke sekolah lain, Pak. Enggak, kata sang ayah. Kamu harus tetap di sekolah yang sama. Kalau bisa kamu harus tetap memiliki wali kelas yang sama. Kamu harus tetap di kelas yang sama. Bahkan kalau bisa kamu duduk di bangku yang sama. Dan sekarang kamu janji sama Bapak. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, tahun depan kamu pasti bisa naik kelas. Deal? Setuju? Setuju, Pak. Saya siap untuk belajar dan tahun depan pasti lulus. Lalu pendeta ini bilang gini sama anaknya, saudara. Oke anakku, kalau kamu sudah deal setuju, sekarang kamu undang teman-teman sekelasmu, Papa akan traktir mereka di restoran. Kita adakan acara ucapan syukur. Saya nggak ngerti ini di Mbok Bengok atau di mana saudaraku ya. Kita adakan acara ucapan syukur. Dan ketika acara itu berlangsung, sang ayah ini berkata, anak saya memang tidak naik kelas. Tetapi dia sudah berjanji kepada saya. Dia mau belajar sungguh-sungguh dan tahun depan pasti dia naik kelas. Karena itu saya hari ini mengadakan acara ucapan syukur. Saudara, pernah Anda buat acara ucapan syukur karena nggak lulus ujian? Pernah Anda lakukan itu? Saudara, kadang kita hanya berfokus kepada hal-hal yang baik saja, saudara. Tapi mari kita belajar pagi hari ini, ya. Senantiasa atas segala sesuatu, artinya dalam setiap keadaan kita tetap mengucap syukur. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Saudara, kita melihat selanjutnya bagaimana kita dapat mengucap syukur. Ada beberapa hal yang akan menolong kita. Yang pertama, katakan sama-sama, 2, 3. Percaya Bapa itu baik. Semua yang mengalami, sekali lagi katakan dengan suara keras. Yang pertama, percaya Bapa itu baik. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang merasakan itu katakan amin, saudaraku. Yang percaya katakan yes. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita yang menjadi milik Tuhan setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik saudara, hidupmu dipimpin, diatur, dituntun oleh Tuhan. Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Renungkan ini, apa yang tercantum di slide Matius 7 ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Anda dengar, simak baik-baik dan renungkan saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sama-sama, 2, 3. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dia Bapa yang baik, katakan amin. Bapa dunia saja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Renungkan ini baik-baik saudara.
Bandingkan dengan kita sebagai bapak, kita punya anak, kita masih hidup dalam keterbatasan, kita masih bisa salah, ya, kita masih bisa berbuat dosa, kita bisa lakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terlebih Bapa kita di sorga, Dia tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Bapa kita baik. Amin. Ya, baca sekali lagi ayat ini supaya kita terus ingat. Baca dengan keras supaya telinga kita mendengar dan iman kita bangkit, saudara. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Lebih keras, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dari Tuhan dan bukan rancangan kecelakaan. Baca ayat ini kembali dengan keras. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Saudara, mulai hari ini mari kita ambil komitmen bersama-sama. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Karena kita percaya Dia Bapa yang baik. Karena itu enak tidak enak, ada berkat atau ada masalah, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang Alkitab katakan, saudara. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Karena itu saudara, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ketika kita sedang mengalami duka cita atau masalah, kita mau berkata, saya percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak mungkin merancangkan yang jelek bagi hidup saya. Saudara, atas dasar inilah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang baik. Ketika kita mungkin mengalami kecelakaan, mari kita pun belajar untuk tetap mengucap syukur, merasakan kehilangan, merasakan dihianati, ditipu, tetap mengucap syukur. Pak Pendeta Simon Supri dari Jogja yang beberapa kali melayani di tempat ini, 2 hari yang lalu, anaknya pulang dari gereja latihan mengalami kecelakaan. Dan saya mendengar operasi dan kemarin beliau posting di grup para pendeta dan berkata, amin, terima kasih untuk support dan doa dari Bapak Ibu semua untuk anak kami yang bernama Ones. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar, selesai jam 10 dan baru keluar ruang pemulihan, sekarang ada di ICU. Setelah kecelakaan, anak saya mengalami ginjal kiri pecah, sehingga harus diangkat. Dan usus buntu juga sekalian diangkat. Di usia 15 tahun, dia harus hidup dengan 1 ginjal. Tetapi dengar saudara apa yang dikatakan di akhir chattingannya. Tetapi saya yakin, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat dia ke depan dan selalu memelihara masa depannya. Saudaraku,
tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kerugian dalam usaha, dalam pekerjaan. Percaya Dia Bapa yang baik bagi kita. Meskipun engkau sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu, tetap percaya Dia Bapa yang baik. Dia sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia itu Tuhan yang baik. Saudara, ada satu cerita di mana ada seorang raja ini suka berburu. Dia pergi ke hutan dan dia ditemani oleh pengawalnya, oleh anak buahnya. Ya, setelah berkeliling hampir setengah hari, belum dapat buruan juga dan mereka akhirnya kelelahan dan istirahat di bawah sebuah pohon. Sambil duduk di bawah pohon, anak buah ini bersihin senjata, gosok-gosok senjata. Tapi nggak sadar, ternyata ujung senapan itu mengarah ke rajanya ini, saudara. Sambil digosok-gosok, tiba-tiba dor gitu kan. Senapan itu tidak sengaja kepencet dan peluru itu menembus jempol kaki sang raja sampai lepas di tempat, saudara. Ya. Raja itu kesakitan dan raja itu marah-marah. Singkat cerita, dalam murkanya dia berkata, pembantu kurang ajar. Lalu dia dijebloskan ke penjara, saudara. Raja hilang jempol kaki dan anak buahnya masuk penjara. Selang beberapa waktu setelah peristiwa itu dan raja itu kembali berburu. Karena anak buahnya di penjara, kali ini raja berburu sendirian, saudara. Saking semangatnya berburu, dia lupa kalau dia masuk ke area yang begitu jauh dan dia sampai ke daerah suku yang kanibal. Akhirnya raja itu ditangkap oleh suku itu, diikat dan diadakanlah satu persiapan untuk upacara untuk memakan raja ini menjadi daging panggang. Kalau orang daerah timur berkata sei, ya saudaraku ya. Nah saudara, tetapi rupanya ada persyaratan. Setiap orang yang mau dimakan dan diadakan upacara, itu diperiksa seluruh tubuhnya. Syaratnya, semua anggota tubuh itu harus lengkap. Diperiksa mulai dari kepala, badan, sampai akhirnya ditemukan, ya ini enggak ada jempol kakinya. Akhirnya raja itu dilepas. Karena dianggap tidak layak dijadikan korban, dijadikan santapan. Lalu raja itu begitu dia dilepas, dan dia mengerti karena dia nggak punya jempol dan dia dilepas. Dia itu bersyukur, dia itu menyesal, dia juga mau menyatakan terima kasih kepada anak buahnya yang sudah nggak sengaja nembak jempol kakinya. Sampai dia itu akhirnya selamat. Dia cepat-cepat pulang ke istananya dan dia bebaskan anak buahnya itu. Minta maaf, minta maaf. Aku minta maaf karena aku sudah memenjarakan kamu. Lalu raja cerita, aku sudah berjalan dan seterusnya sampai akhirnya gara-gara jempolku gak ada, aku gak jadi dimangsa. Lalu anak buahnya ini juga berkata, raja gak perlu minta maaf sampai seperti itu. Justru saya berterima kasih kalau raja itu penjarakan saya. Loh kok bisa? Bayangkan raja, kalau raja tidak memenjarakan saya, pasti saya nemani raja pergi berburu. Dan ketika ditangkap oleh suku kanibal dan diperiksa, jempol kaki raja gak utuh. Raja bebas dan saya utuh, saya dimangsa oleh suku kanibal itu. Jadi saudara, dalam segala sesuatu, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bapa kita baik. Semua yang kita alami, apa saudara? Ujung-ujungnya baik. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, banyak contoh dalam Alkitab. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang contoh kehidupan seorang Yusuf. Bagaimana dia mengalami, perhatikan, hal yang buruk. Saudara, dia mengalami hal yang tidak baik. Tapi dengar, ujung-ujungnya
dia itu jadi Perdana Menteri, saudara. Saya pernah memikirkan seperti ini tentang cerita Yusuf. Andai kata ya, ketika dia dibuang, ketika dia dijual, ketika dia dipenjara, Yusuf itu, dia itu sakit hati kepada saudara-saudaranya yang jual. Andai kata ketika dia dipenjara oleh Potifar, dia itu marah besar dan dia emosi dan dia sakit hati kepada Potifar. Ketika dia dipenjara lagi, dia marah, dia itu sakit hati, dia kepahitan. Saudara, mungkin cerita di Alkitab beda loh, saudara. Ya, dia belum tentu jadi Perdana Menteri. Karena itu kita pagi hari ini mau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kalau di teks biasanya bagian multimedia kan disingkat, semua baik 2. Kadang ada yang gitu kan, maksudnya 2 kali. Nyanyinya bisa gini, semua baik-baik, semua baik-baik. Saudara, kalau lagi ngalami masalah, ayo kita belajar berkata, semua baik-baik. Amin. Semua baik-baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Yang percaya angkat tangan yo. Kau jadikan hidupku, apa saudara? Berarti. Tuhan jadikan hidup saudara dan saya berarti. Ya, Dia kerjakan rencananya supaya kita boleh menjadi orang yang berintegritas. Percaya Dia itu Bapa yang baik. Saudara pernah mendengar satu cerita. Ada pelaut, kapalnya karam dan dia terdampar di pulau yang asing. Dia berdoa, dia orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dia berdoa, Tuhan kirim kapal untuk menyelamatkan saya. Tuhan kirim kapal untuk menyelamatkan saya. Dia berjuang untuk hidup dari apa yang ada di pulau itu, saudara. Ditunggu 2 hari, 3 hari, sampai seminggu belum ada kapal satupun yang lewat. Sampai akhirnya dia mulai mempersiapkan satu gubuk yang lebih permanen. Dan dia buat gubuk itu. Dan dia juga mulai cari makanan-makanan yang lain. Dia membuat api dari batu. Dan suatu kali ketika dia selesai membuat api, dia agak ceroboh dan api itu masih menyala. Dan ketika ditinggal ke hutan, gubuknya itu terbakar, saudara. Dia sudah nunggu sampai seminggu belum ada pertolongan. Dia sempat menjadi gusar dan berkata, Tuhan, aku sudah berdoa. Kenapa Tuhan belum kirim pertolongan? Kenapa Tuhan gak menyelamatkan saya? Saudara, bukankah itu yang sering kali kita ucapkan? Seperti kita menghadapi jalan buntu, sudah berdoa meminta, kok Tuhan belum tolong sih? Sekarang gubukku terbakar pula. Dia mulai emosi, saudara. Apa maksud Tuhan sih? Jujur, mungkin dari kita ada yang pernah ngomong gitu kan sama Tuhan. Tuhan kok jahat sama saya? Tuhan gak tolong saya. Sekarang gubuk yang aku bangun terbakar. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, gak berapa lama dari kejauhan dia melihat ada satu kapal mendekat ke pulau. Dan singkat cerita, awak kapal itu turun dan dia heran. Bagaimana engkau bisa menemukan aku di sini? Lalu orang ini bercerita bagaimana dia terdampar dan seterusnya. Lalu awak kapal ini bercerita, ketika saya melintas di sana,
Dari kejauhan saya melihat ada asap membumbung tinggi ke langit. Dan saya tahu dari pulau yang tidak berpenghuni ada asap. Itu pasti ada sesuatu. Lalu kami memutuskan untuk datang ke pulau ini. Sambil malu-malu pelaut ini. Tuhan, terima kasih kalau kubuku terbakar. Karena rupanya lewat peristiwa itu jadi tanda asap bagi kapal itu untuk menolong saya. Besok lagi bakar lagi ya Tuhan. Saudara, kita nggak pernah ngerti. Situasi yang kita anggap buruk sekalipun, saudara dengar, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara belajar mulai hari ini, di balik hal-hal yang tidak baik, di balik hal-hal yang tidak enak, mari kita percaya, pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Katakan amin. Mari kita belajar untuk tidak ngomel, saudara. Ya, jangan berselisih satu dengan yang lain. Percaya dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Baca dengan keras. 2, 3. Bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Saudara, ketika kita mengalami situasi yang buruk, diizinkan mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara, bukankah ada kemungkinan-kemungkinan yang kita alami, hal-hal yang lebih buruk dari itu? Tetapi kita nggak ngalami. Ngerti ya? Maksud saya saudaraku ya. Saya sedang nggak bilang hal negatif. Tetapi ketika engkau sedang mengalami hal yang tidak baik, renungkan. Sebenarnya bisa saja hal yang lebih buruk itu terjadi dalam hidupku. Tetapi aku tidak ngalami. Kalau begitu, aku mengucap syukur. Belajar mengucap syukur, saudara. Ada seorang penginjil India, Indian missionary, bernama Sadhu Sundar Singh. Dia pernah bercerita, hebat kesaksiannya ini sampai begitu dikenal ya. Suatu kali dia pernah dirampok di jalan, saudara. Dan dia tulis di buku hariannya, aku mengucap syukur. Mereka ambil uang saya, tetapi tidak banyak. Yang banyak masih di rumah. Mereka mencuri uangku, bukan nyawaku. Hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Pernah saudara, hari ini orang maki kita nggak balas memaki dia. Hari ini engkau dihina, engkau nggak balas hina orang itu. Berarti ini bisa dilakukan. Ya, renungkan. Kalau engkau sampai mungkin rugi 1 juta, jangan ngomel, jangan berpikir negatif. Bandingkan. Iya ya, mungkin seharusnya aku juga bisa rugi 2 juta, 3 juta. Tetapi aku hanya rugi 1 juta. Itu cara agar kita boleh tetap mengucap syukur. Setiap apa yang kita alami, pikirkan bahwa sesungguhnya hal-hal yang lebih buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak terjadi. Kalau Anda pernah perhatikan tukang yang kerja, tukang kayu ya biasanya ya. Kayak kemarin waktu betulin plafon gitu ya. Tukang kayu itu kan naik di steger atau di tangga lalu dia sambil mau maku gambar. Biasanya tukang kayu itu kan gini saudara. Dia itu ada beberapa pakunya ditaruh di mulut gitu kan. Di mulut. Nah suatu kali tukang kayu ini pas lagi gitu, lagi ngemut paku. Ada barang besar jatuh, glodak. Dia tuh kaget. Wah, kaget. Lagi ngemut paku. Pakunya kelek. Tetapi dia mengucap syukur. Bersyukur masih paku yang masuk, bukan palunya yang masuk. Kalau palu yang masuk apa yang terjadi?
Saudara, intinya dari contoh-contoh yang saya berikan, belajar mengucap syukur. Saya mau kasih warning ya buat jemaat, hati-hati ya. Sebagai gembala saya mau kasih tahu gini. Setan itu cerewetnya luar biasa. Setuju? Enggak diajak ngomong aja, dia ngomong terus. Betul enggak? Waktu dia datang ke Hawa enggak ngajak ngomong. Tapi dia ngomong terus, ayo makan buah ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Hati-hati saudara. Dalam kehidupan saudara, dia juga ngomong terus. Engkau harus tutup telingamu rapat-rapat untuk kata-kata setan yang cerewet ini. Mungkin saudara mulai batuk, bersin-bersin, pilek. Setan yang cerewet ngomong, jangan-jangan kamu COVID. Loh, hati-hati loh saudara. Ya. Ketika saudara mulai ngalami usaha pekerjaan yang berat hari-hari ini, dalam keadaanmu, setan ngomong, hati-hati, jangan-jangan usahamu mau bangkrut. Hubungan suami istri yang lagi kurang hangat. Loh Pak, memang harus hangat. Jangankan kering, kurang hangat aja tidak boleh saudara. Hubungan suami istri harus selalu hangat dan harmonis. Kalau mulai kurang harmonis, suami beberapa kali pulang terlambat. Setan mulai cerewet di telinga sang istri. Jangan-jangan suamimu ada wanita lain. Yang masih mending kalau wanita lain lah, kalau pria lain. Ya, tetapi intinya saudaraku, dengar. Sebagai gembala, dengar baik-baik saudara, tangkap ini. Sebagai gembala, saya tidak terima kalau Anda ditipu, kalau Anda dibodohi oleh iblis, kalau Anda dijadikan bulan-bulanan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang terkasih, belajar mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir, waktunya cepat sekali ya. Boleh saya minta waktu beberapa menit lagi saudara, saya akan selesai di bagian ini. Saudara, yang ketiga, bagaimana agar kita dapat mengucap syukur? Baca sama-sama, 2, 3, belajar, lebih keras, 2, 3, belajar melihat ke bawah. Saya kasih tanda petik itu bukan secara hurufiah ya. Lihat ke bawah gini bukan. Tapi artinya kita nggak boleh terus memandang ke atas. Artinya melihat orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih mapan dari kita, dia lebih sukses dari kita. Oh, dia lebih ganteng, dia lebih cantik, dia lebih. Saudara, kalau kita hanya lihat atas terus, apakah ada ucapan syukur? Tidak, saudara. Yang ada kadang-kadang malah muncul apa? Iri hati. Kenapa dia seperti itu, aku seperti ini? Saudara, ini bukan berarti kita nggak boleh optimis, kita nggak boleh punya mimpi-mimpi. Dengar, dalam konteks kita belajar untuk mengucap syukur, mari kita belajar untuk melihat ke bawah. Ketika kita belajar untuk melihat ke bawah, saudara, ternyata apa yang saya alami, ya, yang aku alami sekarang ini nih loh. Ternyata saudara, ada orang lain yang mengalami situasi yang lebih buruk atau tidak baik dari diri saya. Kita naik motor, lihat tetangga udah punya mobil. Kita lihat ke sana terus, lihat tuh temanku, lihat tuh tetanggaku. Sekarang dia udah pakai Avanza. Dia sudah pakai Xenia. Dia sudah pakai Honda Mobilio. Dia pakai mobil-mobil yang bagus. Lah aku cuman motor. Motorku sudah lama lagi. Anda lihat terus ke sana, lama-lama engkau kecewa dan mulai iri hati. Tapi belajar dalam situasi seperti itu, lihat
ternyata teman-temanku juga ada yang belum diberkati seperti aku adanya. Aku sudah punya motor, tetapi dia masih belum punya motor. Kemana-mana juga masih jalan kaki. Itu akan mengajar kita untuk mengucap syukur. Jemaat Tuhan, iri hati sama orang itu enggak enak, saudara. Ya, lihat orang pakai baju baru, lihat orang pakai baju merah, merah, enggak cocok gitu kan. Apa aja bisa salah, saudara. Tetangga beli motor, dia panasin motor pagi-pagi, gas, wow, wow, wow. Hatimu juga menggerung-gerung, wow, wow, wow. Seberang rumah beli kulkas, kalau hati kita iri, kita yang kedinginan, saudaraku. Ya, belajar saudaraku. Karena firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 7, amarah atau iri hati itu ya menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, mulai sekarang belajar melihat ke bawah. Gaji masih belum sesuai dengan harapan, tetap mengucap syukur. Omset belum mencapai target, tetap mengucap syukur. Ini tips yang ketiga, belajar melihat ke bawah. Terakhir, saya tunjukin gambar ini nih saudara. Ya, ada anak kecil, dia lahir di keluarga miskin, dia penjual koran di pom bensin saudara. Dia jualan aja nggak pakai, apalagi sepatu, sandal aja nggak pakai. Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah berhenti dan sang sopir turun untuk mengisi bahan bakar. Anak penjual koran ini tuh sambil ngeliatin itu dia batin, wih mobil bagus. Yang turun aja supirnya, wah berarti orang yang di dalam itu super kaya ya, luar biasa. Dia berangan-angan terus, dia lagi ngelamun, dia terus berpikir, waduh dia senang ya jadi orang kaya. Betapa indahnya kalau aku ada di dalam mobil itu. Lalu gak berapa lama tiba-tiba jendela mobil yang di bagian belakang itu terbuka dan dia melihat ada anak sebaya dia, tapi perempuan. Itu duduk di mobil. Tambah dia lihat, wah dia cantik. Dia pasti anak orang kaya, dia bahagia sekali. Lalu dia melihat anak kecil itu yang di mobil itu melambai-lambaikan tangan. Dan penjual koran ini mendekat, dikirain mau beli koran. Tiba-tiba anak gadis yang di dalam mobil itu tanya gini, kamu mau gantikan saya di sini? Dia kaget. Wah, saya tadi baru ngelamun. Bayangkan kalau saya ada di mobil itu. Sekarang ditanya, kamu mau? Tetapi ternyata selang beberapa waktu pintu itu dibuka. Dan dia betapa kagetnya. Dia melihat anak yang di dalam mobil itu. Mohon maaf, kakinya diamputasi sampai sebatas paha. Karena histeris, karena kaget si penjual koran ini lari saudara. Dan dia berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Meskipun aku gak bisa beli sepatu, tetapi aku masih punya kaki. Dia bisa beli sepatu 1 lusin, tapi mau ditaruh di mana, dipasang di mana. Saudara, melihat ke atas akan membuat kita menjadi iri hati, menjadi kecewa. Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur. 3 hal ini yang harus jadi catatan kita pagi hari ini. Bagaimana agar kita dapat mengucap syukur? 1, 2, 3. Percaya Bapa itu baik. 2, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. 3, belajar melihat ke bawah. Amin untuk firman Tuhan.